Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जब भी दुनिया में kapan saja di dunia ini terjadi bencana di bumi atau azab turun dari langit, maka setiap orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi khawatir akan rasa takut ini, bahwa bencana yang datang di tempat ini jangan-jangan itu akan menimpa kepada kami juga. Jangan ada amal kami yang dapat menciptakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi ini bagi seorang mukmin yang hakiki ini bisa terjadi. Itu bisa terjadi bagi seorang yang memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu tidak memerlukan apa-apa. Dan apabila ada pemahaman ini bahwa rasa takut, dengan adanya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu akan meningkatkan ketakwaannya. Dan begitu juga berkenaan dengan orang mukmin yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, bahwa mereka adalah orang-orang yang dengan rasa takut kepada Tuhannya mereka itu gemetar. Dan akibat dari rasa takut itu, bi ayati rabbihim yu'minun, mereka beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan kemudian selanjutnya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan perhatiannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi bahwa bencana itu datang lalu ingat kepada Tuhan, dan ketika keluar dari bencana maka melupakan Tuhan. Tidak. Bahkan dalam setiap keadaan, baik itu sedih, susah maupun senang, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan tentram, dia senantiasa mengingat Tuhan. Dan dalam dia berusaha terus maju dalam kebaikan-kebaikan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa juga terjadi pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebaikan dan kesulitan, Allah itu menjaganya. Dan dalam cara apapun tidak ada rasa sedih, dan pada saat itu dia tambah lebih mendekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala manakala dia tertimpa satu musibah atau cara apapun, perbedaan musim atau apa saja yang dia lihat,
हमारे लिए Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang untuk kita merupakan contoh yang paling baik untuk sampai hari kiamat untuk orang mukmin. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa keadaan beliau sehingga berkenaan dengan itu Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha ada sebuah riwayat bahwa beliau berkata bahwa apabila datang badai yang keras maka Rasulullah berdoa, wahai Tuhan, saya dari setiap keburukan yang terdapat dalam badai ini saya mohon kebaikan Engkau, dan dari setiap keburukan yang lahir maupun batin saya berlindung kepada Engkau. Dan kemudian Hazrat Aisyah bersabda bahwa ketika datang dari langit itu ada awan yang tebal, maka wajah beliau menjadi merah, berubah, maka kadang-kadang beliau ke depan, kadang-kadang ke belakang, dan apabila datang hujan maka kegelisahan beliau itu menjadi hilang. Dikatakan bahwa saya melihat itu dari wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa beliau berkata bahwa satu kali saya bertanya kepada Rasulullah akan sebab itu, maka beliau mengatakan bahwa wahai Aisyah, ini karena bahwa jangan-jangan awan ini akan jangan-jangan seperti azab yang datang kepada kaum Ad. Berkenaan dengan kaum Ad, ketika dia datang seperti awan, maka mereka mengatakan bahwa ini kan awan yang datang membawa hujan bagi kami. Namun itu datang sebagai azab. Inilah wujud yang sempurna dan penghambaan. Jadi penghambaan yang sempurna, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok yang agung yang tidak terhitung janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ada janji untuk menjaganya dari setiap kesulitan, dan ada janji kemenangan-kemenangan juga. Dan beliau pun juga mengetahui bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan beliau tidak ada bencana atau azab yang akan menghancurkan beliau. Bahkan orang lain pun juga selamat dari azab-azab itu. Dan tidak ada dajjal yang dapat sukses dalam berhadapan dengan beliau. Rasulullah SAW juga mengetahui bahwa kapan saja badai itu datang, maka itu adalah untuk beliau. Pada perang Badar atau perang Khandaq, misalnya datang topan, adalah untuk kehancuran musuh dan menjadi faktor untuk kehancuran musuh-musuh beliau. Namun tetap saja beliau khawatir. Pada dasarnya ini merupakan perhatian bahwa dengan bencana langit, orang-orang jangan-jangan menjadi hapus dari muka bumi ini. Jadi kegelisahan beliau itu adalah akibat daripada belas kasihan yang ada di dalam hati rahmatul lil alamin yang bergejolak untuk umat manusia. Dan sedemikian rupa rasa gelisah yang menimpa diri beliau sehingga Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa wajah beliau menjadi berubah. Dan akibat daripada Tuhan itu sebagai wujud yang tidak bergantung kepada apa-apa. Jangan-jangan karena ketakaburan orang-orang dan akibat daripada tidak mengenal akan kekuasaan Tuhan, jangan-jangan itu menjadi faktor untuk kehancuran seluruh bangsa. Berkenaan dengan surat Hud, satu kali beliau bersabda bahwa surah ini telah menjadikan saya tua. Kehancuran bangsa-bangsa dan kebinasaan mereka itu menjadikan sedih beliau. Rasulullah SAW yang memahami akan amanat Allah, tidak ada yang lebih memahami dari beliau. Beliau senantiasa khawatir bahwa umat
सही रास्ते पर चलते senantiasa supaya tetap berjalan pada jalan yang benar merupakan tanggung jawab beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka fala targau." Dan sebagaimana yang diperintahkan kepada engkau, teguhlah engkau, dan barang siapa yang bertobat bersama engkau dan tidak melanggar batas, maka yakni ini perintah kepada orang-orang yang beriman bahwa janganlah melanggar batas. Melanggar batas itu adalah merupakan mengambil kemarahan Allah Subhanahu wa taala. फिक्र थी Rasulullah SAW khawatir bahwa tobatnya orang-orang yang beriman adalah merupakan tobat yang hakiki. Badai, topan, dan dengan melihat awan, kesedihan beliau itu adalah akibat bahwa कि कहीं दुनिया की adalah jangan-jangan orang-orang mukmin दुनिया किसी आफत akibat daripada amal-amal buruknya mereka itu menjadi dihukum dengan bencana-bencana itu. Di sini ada perintah juga bagi orang yang beriman bahwa satu kali dia bertobat, maka di hadapan kalian contoh yang telah ditegakkan itu ikutilah. याद रखो Kalau tidak, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan siapa-siapa. Ini perintah kepada orang yang beriman bahwa janganlah seperti orang-orang yang ketika dia melihat bencana maka dia mengingat Allah, dan ketika kesulitan itu jauh maka dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, हकीकी तौबा होती tobat mereka itu adalah merupakan tobat yang hakiki, dan secara permanen dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di satu tempat memberikan contoh, wa iza गशियाहुम मौजून ghasyahum maujun kazulali da'bullah mukhlisina lahuddin जाहुम मिनल बर्रे falamma najahum minal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. जब उन्हें कोई मौज Bahwa apabila ada gelombang itu melingkupi mereka seperti awan, maka dia merasakan bahwa dia menyeru Tuhan. Dan ketika selamat dari itu, maka sebagian dari orang-orang itu mereka tetap ingkar, dan mereka tetap ingkar kepada ayat kami, dan mereka tetap tidak bersyukur. Jadi bagi seorang seruan mukmin yang hakiki itu pada saat kesulitan dan dalam sesudah selamat dari azab pun juga mereka tetap tunduk kepada Tuhan. Namun orang yang melanggar janji dan orang yang tidak bersyukur, mereka melupakan Allah. Dan kemudian seperti itu mereka itu mulai bersyirik kepada Tuhan dan mengerjakan keburukan-keburukan dan menjauh dari kebajikan-kebajikan. हकीकी मोमिन तो Seorang mukmin yang hakiki फिक्र है lebih dari itu. Tidak hanya ketika datang kesulitan maka baru dia lahir rasa takut dalam hatinya. अपने पर आने वाली मुसीबत ही Tidak hanya musibat yang datang kepadanya itu yang meneguhkan imannya. Bahkan sebagaimana saya katakan bahwa dapat dilihat dari amal Rasulullah SAW bahwa akibat buruk kaum yang lain pun juga dapat mendatangkan rasa takut dalam dirinya, baik itu di masa yang lalu atau di masa yang sedang berjalan. Itu nampak kepada beliau. पुरानी गुजरी हुई Jika ada azab yang akibat buruk daripada bangsa-bangsa yang berlalu itu bisa mendatangkan rasa takut kepada beliau, जैसे कि मैंने कहा maka seorang mukmin sebagaimana saya katakan yang pada zaman ini
kepada kaum yang bencana yang datang kepada mereka, betapa harus mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia tidak memahami akan hal ini. Kebanyakan orang memahami bahwa perubahan-perubahan musim atau bagian-bagian dari undang-undang hukum alam itu adalah akibatnya. Itu merupakan satu kebiasaan, sesuai dengan itu, kata itu. Orang-orang yang terpelajar pada saat ini, ilmu itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan mereka tidak ada rasa takut kepada kekuasaan Tuhan. Memang benar bahwa hukum alam, sesuai dengan hukum alam bencana itu datang. Memang benar bahwa gempa bumi ketika datang dari bawah, jadi itu terjadi, itu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam perut bumi sehingga terjadi bencana. Memang benar bahwa New Zealand atau Jepang di daerah itu, di pulau-pulau itu ada, mereka tinggal di tempat yang rawan. Oleh karena itu di tempat itu bencana-bencana bumi itu, gempa-gempa bumi itu banyak. Tapi hendaknya dilihat bahwa pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala telah mengirim seorang utusannya untuk kebenarannya itu. Dia telah menubuatkan bencana-bencana itu sebagai kebenaran, bukti kebenarannya. Dan beberapa lama itulah kurang lebih Maulana Bashir, seorang mubalik kita, ketika beliau bertablik jemaat dan mentablikkan jemaat di satu wilayah, dan beliau memperdengarkan tablik itu, dan yaitu di Ghana, maka para ulama dan orang-orang di sekitarnya itu mengatakan kepada beliau bahwa jadi tanda daripada Masih dan Mahdi adalah gempa bumi. Kalau apa yang Tuhan terangkan itu adalah benar, maka pasti di negeri kami akan datang bencana, gempa bumi, dan di tempat itu tidak ada gempa bumi datang. Maka beliau berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan sedemikian rupa sebagai dampaknya terjadi gempa bumi sehingga terjadi kegelisahan di kalangan orang-orang, dan banyak orang-orang yang dari Kristen mereka masuk ke dalam agama Islam. Pada zaman itu mereka masuk Islam, dan mereka yang tidak beriman tentu tidak beriman, namun di sana akhirnya menjadi tanda, yakni gempa bumi sebagai tanda kedatangan Imam Mahdi. Walhasil kita melihat bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, pendakwaan beliau itu dengan bencana dan gempa-gempa bumi beliau kaitkan. Kemudian beliau mengatakan bahwa dan dengan mendapat berita dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan gempa-gempa bumi, beliau apa nubuatan yang beliau sampaikan. Beliau bersabda bahwa berkenaan dengan bencana-bencana, ilmu yang diberikan kepada saya adalah bahwa dari segala arah kematian akan tersebar, dan gempa-gempa bumi akan datang dengan dahsyatnya, dan akan ada tanda contoh-contoh kiamat, dan bumi akan diputar balik, dan banyak bencana-bencana terjadi. Namun mereka yang bertobat dan mereka menjauh dari dosa-dosa, Tuhan itu akan mengasihani mereka. Sebagaimana setiap nabi pada zaman ini telah memberikan kabar tentang zaman ini, dan pasti akan terjadi peristiwa. Namun mereka yang membenarkan dan memperbaiki diri, dan mereka tidak akan ada khawatir yang memperbaiki. Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa kamu adalah datang dari nazir dari saya, supaya orang yang buruk dan orang yang baik dipisahkan. Dan beliau bersabda, di dunia ini datang seorang nazir, namun dunia tidak menerimanya,
namun Tuhan akan menerimanya, dan dengan serangan yang dahsyat dia akan menerangkan, menzahirkan kebenarannya. Saya akan memberikan keberkatan sedemikian rupa sehingga raja-raja akan datang mengambil berkat daripada engkau. Pada masa yang akan datang, gempa yang akan datang itu telah memberitahukan kepada saya. Dan beliau bersabda bahwa kemudian datang musim bahar dan sempurna nubuatan Tuhan, yakni musim bunga akan datang dan sabda Tuhan itu menjadi sempurna. Namun orang yang baik akan aman dari itu. Oleh karena itu jadikanlah kalian sebagai orang yang lurus supaya dan bertakwalah, dan takwalah kepada Tuhan, maka kalian akan memperoleh keamanan. Pasti langit akan memperlihatkan itu dan bumi akan memperlihatkan tanda. Namun orang yang takut kepada Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan kepada saya bahwa akan banyak bencana, dan akan bencana-bencana terjadi di bumi. Satu akan terjadi dalam hidup saya, dan ada sebagian yang akan terjadi sudah saya. Dan jemaat ini akan diberikan kemajuan, ada yang dengan tangan saya, ada yang dengan sudah saya. Inilah pendawaan beliau. Dan sebagaimana satu kali saya kurang lebih beberapa tahun yang lalu saya telah jelaskan bahwa dengan referensi ini bahwa dari sejak 100 tahun yang lalu bencana-bencana yang terjadi dan gempa-gempa bumi yang terjadi lebih ada rekodnya di antara itu semuanya kecil. Ada bencana-bencana yang namun ada rekodnya, namun tidak sebegitu banyak sebagaimana yang 100 tahun ini. Tanda-tanda ini adalah terjadi di berbagai belahan dunia, berkali-kali diperlihatkan. Oleh karena itu kita berkali-kali perlu kita memperhatikan peringatan ini di hadapan kita, dan supaya kita bisa memperteguh iman kita, dan di dunia ini kita dapat menunaikan hak kita untuk menyampaikan amanat itu, yang dengan itu Hazrat Masih Maud alaihissalam datang. Beliau berjanji bahwa tanda saya itu sesudah saya itu akan zahir. Dan maka jadi sebagaimana dengan sangat keras beliau memberitahukan kepada dunia akan tanda itu, kita pun juga perlu memberitahukan kepada dunia juga. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu di Jepang itu terjadi bencana, dan bersama itu juga terjadi tsunami, dan kota-kota, kampung-kampung menjadi hapus. Bencana kampung-kampung yang hancur itu, yang binasa karena tsunami itu, tim kita, yakni sebagian Ahmadi yang lewat di tempat itu, mereka pergi untuk memberikan bantuan. Maka ketika pergi ke dalam satu jalan, ketika kami lewat satu tempat, di sana biasa lewat, di situ ada sebuah kampung dan kurang lebih 20.000 penduduknya. Dan pada waktu mereka kembali tidak ada tanda-tanda kampung itu, dan jalan-jalan pun sama sekali hapus, dan jangankan jalan, itu gedung-gedung besar pun jadi hilang. Jadi ini merupakan hal yang perlu ditakuti, patut ditakuti, bahwa walhasil dengan rasa takut ini kita kepada majikan kita Rasulullah SAW, kita harus mengamalkan contohnya, dan kita harus berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia untuk mengenal kebenaran, taufik kepada dunia untuk mengenal kebenaran dan menjauhkan dari bencana. Daripada mereka hancur dengan bencana, dan mudah-mudahan, dan dengan itu diperlukan juga untuk menyampaikan amanat. Dan berkenaan dengan Jepang, Hazrat Masih Maud alaihissalam secara khusus itu mempunyai kesan baik, dan beliau memerintahkan untuk menyampaikan amanat itu. Jadi sejauh bencana ini datang di sana, untuk mereka terdapat kabar suka juga bahwa jika
Hazrat Masih Maud sesuai apa yang dikatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu kita sampaikan, maka mereka akan diselamatkan. Maka perlu juga kita memberikan perhatian kepada itu. Kendati di sana itu ada jemaat yang kecil, namun seberapapun kita dengan penuh semua kekuatan kita itu harus kita kerahkan bahwa amanat ini seberapa bisa kita sebarkan itu kita sebarkan. Dan dalam kondisi ini dengan penuh kebijaksanaan amanat Islam itu kita sampaikan kepada mereka, dan kita terus lakukan bersejalan dengan khidmat khalaq juga, pekerjaan khidmat khalaq orang-orang Ahmadi di berbagai tempat. Sebagaimana saya katakan, mereka lakukan dengan mendirikan kem-kem dan tenda-tenda. Namun pekerjaan ini perlu kita lakukan dengan permanen supaya ajaran Islam yang cantik itu mereka dapat ketahui. Di Jepang sesuai dengan tradisi mereka yang merupakan agama Shinto, mereka itu bangga akan itu, dan dan di antara mereka juga ada Buddhis. Bahkan sebagian dari mereka orang yang melakukan penelitian bahwa dua agama ini berjalan dalam diri mereka. Kalau untuk pernikahan, tradisi Shinto itu mereka pegang, dan berkedaan dengan itu tradisi yang mereka lakukan. Dan apabila ada urusan dengan kematian, maka mereka berpegang dengan tradisi agama Buddha. Dan sesuai dengan itu mereka jalankan. Ada seorang teman dari Jepang, itu seorang yang memegang kedudukan di pemerintahan, atau memang bukan pemegang pemerintahan, tapi dia adalah seorang yang punya wibawa, pengaruh. Dia mengatakan bahwa mazhab kami dengan Shinto adalah, oleh karena itu katanya Jepang tidak bisa tertarik kepada Islam. Saya katakan kepadanya, mungkin saya katakan adalah bagus dari segi akhlak, namun pada satu hari Islam, orang-orang akan tertarik kepada Islam. Sejauh berkaitan dengan akhlaknya yang mendasar, ajaran Shinto itu kadang-kadang memberikan akhlak, ajaran yang sangat bagus tentang akhlak. Dan dia bahkan kita bisa mengatakan bahwa akhlak Islam yang tinggi mereka miliki. Walhasil saya katakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau menghendaki supaya ada tabligh Islam di Jepang, dan beliau bersabda bahwa saya mengetahui bahwa orang-orang Islam, orang-orang Jepang tertarik kepada Islam. Oleh karena itu hendaknya ada buku yang di mana dalamnya diterangkan tentang hakikat Islam sepenuhnya, sehingga semua gambaran Islam itu ada tertulis di sana, di mana dijelaskan semuanya, dan mulai dari kaki sampai ujung rambut itu diterangkan di situ, di dalam kitab itu, tentang kecantikan Islam, keindahan Islam, dan semuanya dibahas di dalamnya. Dan semua buah-buahnya pun juga diperlihatkan di dalamnya, bagian-bagian akhlak, dan begitu juga agama-agama yang lain diperbandingkan di dalamnya. Dan beliau bersabda bahwa orang-orang itu sama sekali tidak mengetahui apa Islam itu. Beliau bersabda bahwa kitab-kitab yang lain orang yang kemukakan dengan, saya tidak harapkan karena kesalahan-kesalahan yang di dalam kitab yang mereka tulis itu terdapat kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu saya tidak bisa harapkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis itu dalam itu. Orang-orang Jepang memukakan di depan orang Jepang itu kita menghina Islam, memojokkan Islam kalau itu yang kita kemukakan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ini merupakan tanggung jawab kita, ya, bahwa kita harus menulis kitab yang seperti dalam bahasa Jepang yang dapat mengcover semuanya. Dan kendati memang ada beberapa literatur kita dalam bahasa Jepang, walhasil kita harus menaruh perhatian. Di satu tempat beliau bersabda bahwa
di satu sama tempat. ₹1000 की बड़ी कीमत थी। Pada saat itu ₹1000 itu sangat penting, berguna sekali. तो से हमारे मुबल्लिग हैं ज़ियाउल्लाह साहब और एक Zaullah Sak, seorang mubalik kita, dan ada dia sedang berusaha untuk membuat sebuah buku. Di sini berkenaan dengan Jepang, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala melihat sebuah ru'ya. Beliau huzur bersabda bahwa Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa ini pada tahun 1945 di dalam mimpi diperlihatkan kepada beliau bahwa bangsa Jepang pada saat ini sama sekali mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan rasa tertarik kepada Islam. Memang jadi secara rohani mereka itu mati dan lama kelamaan akan menjadi kuat dan mereka akan menyambut suara saya seperti burung menyambut seperti Hazrat Ibrahim disambut suaranya. Jadi inilah ru'ya yang dilihat oleh Hazrat Ibrahim, oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala. Jadi ini merupakan kewajiban kita harus menaruh perhatian kepada itu. Jadi mudah-mudahan Allah menciptakan kondisi seperti itu, yakni supaya kita dapat kesempatan untuk bertabligh. Dan sebanyak-banyaknya kita perlu ada perhatian kepada itu. Hari ini setiap bangsa memperingatkan setiap bangsa merupakan pekerjaan kita. Di Jepang terjadi gempa dan tsunami dan mereka katakan bahwa itu tidak pernah terjadi dari sejak 1000 tahun yang lalu. Jepang adalah merupakan bangsa yang dimana ada bintang, dimana ada gempa. Dan sedemikian rupa mereka membuat rumah yang bisa menahan gempa. Namun ketika takdir Tuhan berlaku maka tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi pemahaman manusia kini ada 7 atau 8 skala Richter yang bisa mereka bisa jaga itu. Tetapi gempa yang datang sekarang ini adalah kurang lebih 9 skala Richter. Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa badai laut itu yang telah menghancurkan mereka. Kemudian manusia mengatakan bahwa saya itu sudah maju dan dengan menggunakan benda-benda baru, penemuan-penemuan baru saya telah temukan menggunakan atomic energy. Dan untuk kepentingan itu yang digunakan karena Jepang itu telah menentang atom bom. Ketika oleh karena itu mereka sangat tidak senang. Walhasil dengan atom bom, dengan atom nuklir manusia dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Dan itu mereka ambil manfaatnya dari itu. Tetapi sesudah gempa ini nuklir itu pun juga telah menciptakan kehancuran itu. Hari ini pun juga dari Jepang ada website yang tertulis bahwa itu dengan tank-tank itu didinginkan reaktor itu. Mudah-mudahan Allah memberkatinya itu dan itu bisa dingin. Tetapi kepada sukarelawan itu saya beri petunjuk bahwa pada hari-hari itu orang-orang Ahmadi yang tinggal di Jepang dan tinggal di daerah itu gunakan homeopathic predium bromide. Gunakanlah itu. Jadi 1 hari, kemudian sudah 2 hari, kemudian sudah 1 minggu. Jadi jadi obat itu digunakan setelah 2 minggu. Kemudian untuk seterusnya. Dan saya katakan kepada Humanity Fast untuk membagi-bagikan obat itu. Walhasil di daerah Jepang gempa bumi dan
badai laut itu telah menciptakan kehancuran, dan kemudian radiasi juga terdapat bahaya di situ, bahaya nuklir. Sebagai dampak buruknya itu sangat berbahaya. Ada tsunami, ada gempa, dan tapi kalau radiasi ini itu habis, namun radiasi ini bisa sampai berjalan dari generasi ke generasi. Itu akibat buruknya. अल्लाह ताला Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasihani mereka, bangsa-bangsa yang menganggap bahwa kita ini selamat, dan जमाने के इमाम की पेशगोई dan imam zaman sesuai dengan nubuatannya itu tidak akan bisa selamat. और अगर उन्होंने अभी Dan kalau mereka tidak ada perhatian kepada Tuhan, maka bencana ini itu akan menghancurkan segala sesuatu, setiap orang. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada mereka untuk mengenal Tuhan. इस साल में इस Pada tahun ini di daerah ini, jadi di daerah Jepang, di Faris, dan di Australia ada 3 negara yang terkena bencana. Di New Zealand ada sebuah kota yang hancur. Dikatakan bahwa pada tahun 1931 di New Zealand ada 2 kota yang hancur. इस साल भी गुजरला आया है Dan pada tahun ini pun juga ada gempa yang datang. Itu kendati lebih kurang daripada bencana, namun ini pada saat ini pun juga sangat menghancurkan. 70.000 orang meninggalkan kota akibat dari hancurnya rumah mereka. Kemudian di Australia itu terjadi badai laut juga, ada kota yang hancur. Di New Zealand juga kena. Dan kemudian इतना बड़ा है लंबाई चौड़ाई New Zealand yang sedemikian rupa panjangnya, yakni hampir 4 kali lipat daripada Jepang. Jadi ini pun juga merupakan gambaran akan menjadi hilang bahwa bumi kami itu sangat luas sehingga kami bisa ke sana ke sini. Kemudian ekonomi mereka pun juga di Australia itu jadi hancur. Di bagian wilayah itu ada terdapat batu bara dan kurang lebih 2 miliar kerugian daripada batu bara itu kerugiannya. अलावा वहाँ Kemudian sudah itu di Victoria terjadi juga badai, के मुताबिक वहाँ dan sesuai dengan perkiraan musim dalam sejarah Victoria terjadi merupakan topan yang sangat buruk. Jadi namun mereka mengatakan kami ini sudah memperoleh kemajuan yang besar. Beberapa tahun yang lalu di Amerika pun juga kota-kota, kampung-kampung menjadi binasa akibat topan itu. Jadi dengan topan-topan negara-negara itu, negara yang lain jangan menganggap bahwa kami itu akan selamat dan kami itu akan mengatakan bahwa di daerah kami tidak. Allah menghendaki bahwa seluruh dunia, bangsa-bangsa dunia itu dikehendaki untuk dikumpulkan dalam satu tangan dan diperkenalkan. Oleh karena itu Allah mengirim Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini dan menjauhkan dengan melihat manusia itu tenggelam dalam kesyirikan dan kelalaian, dan ईमान और सिद्क dan iman dan syirik dan dalam takwa dan dalam kejujuran. Dan dengan melihat semua itu Tuhan mengirim saya supaya di dunia ini अमली akhlak dan iman, kebenaran akhlak dan kebenaran iman itu disebarkan supaya orang-orang itu diselamatkan. Dan syirik dan ateis itu mereka ingin merugikan Islam. Jadi kebenaran Islam
itu Hazrat adalah akan ditegakkan dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan dengan kedatangan beliau akan tegak dengan melawan satu bangsa-bangsa lain. Islam akan dibuktikan kepada mereka keagungannya, dan itu bisa dengan menyatu dengan pahlawan Tuhan itu. Tidak ada kelompok atau lembaga yang jemaat yang bisa meraih maksud itu. Umat dengan amal ini, umat hendaknya merenungkan hal ini, bahwa bagaimana dengan melihat badai dan hujan beliau itu sedih. Jadi hendaknya perhatikanlah bahwa apakah kita telah melaksanakan perintah Allah yang hakiki, atau kita usaha untuk mengamalkan itu. Kalau tidak, ini perlu dikhawatirkan, karena Allah itu tidak memerlukan siapa-siapa. Dengan siapapun tidak ada ikatan hubungan kekeluargaan. Tuhan adalah yang merupakan wujud yang hakiki yang harus ditunaikan. Di Pakistan, bencana banjir yang datang di Pakistan itu terjadi bencana yang tidak pernah terjadi. Seluruh distrik itu dihancurkan, dan orang yang meneliti, peneliti mengatakan bahwa ini lebih binasa daripada tsunami di Aceh. Dan kini tidak ada perhatian pemerintah untuk membalikkan mereka ke tempat asalnya. Dan itu orang-orang para penentang Ahmadi, dan negara itu sepenuhnya dalam keadaan bahaya. Namun bangsa ini tidak bisa mengerti dia. Imam pada zaman ini, keingkaran mereka pada zaman ini, mereka terus memperlihatkan keingkarannya. Pada bencana banjir yang lalu, para mullah mengingatkan kepada bangsa, dan mereka mengingatkan kepada orang-orang bahwa ini bukan azab, tapi ini ujian, kata mereka. Dan ujian itu ada dengan orang-orang Tuhan, dan mereka itu sendiri mengakui bahwa azab itu baru terjadi ketika ada nabi datang dan ada pendakwaan seorang nabi. Karena nabi tidak ada, tapi oleh karena itu tidak bisa dikatakan azab. Dan pendakwaan, seruan itu tidak pernah mereka ikuti. Mudah-mudahan Allah mengasihi bangsa ini. Beberapa tahun yang lalu ada bencana yang sangat mengerikan, dan itu pun mereka tidak bisa mengambil pelajaran, karena mereka tidak merenungkan bahwa nubuatan daripada bencana itu dari wujud yang telah dikirim itu telah menubuatkan nubuatan itu, dan mereka ingkar kepada itu. Sebagaimana setelah baca bahwa beliau bersabda bahwa ada bencana-bencana yang akan datang sudahku. Dan oleh karena itu bukalah mata dan ambillah pelajaran dari itu, wahai orang-orang yang menganggap dirinya bijak, mempunyai kebijakan. Hazrat Masih Maud telah menjanjikan bahwa dengan melihat bencana tempat lain, janganlah kalian menganggap bahwa kalian itu aman. Dan sebagian tempat beliau mengatakan bahwa nubuatan saya itu adalah untuk seluruh dunia. Punjab tidak terkecuali. Pada saat itu beliau tidak mengecualikan. Beliau mengatakan orang Punjab pun tidak terkecuali, dan tidak pula benua-benua yang lain itu terkecuali. Beliau dengan jelas bersabda bahwa hak itu tidak bisa disembunyikan. Oleh karena itu, kemudian di satu tempat beliau bersabda bahwa saya akan perlihatkan kutipannya. Ingatlah bahwa Tuhan itu telah memberitahukan pada saya mengenai gempa-gempa. Oleh karena itu ingatlah bahwa sebagaimana nubuatan di Amerika datang bencana, begitu juga di Eropa akan datang, begitu juga di berbagai belahan di Asia akan datang, dan ada sebagian seperti pemandangan kiamat, dan sedemikian rupa kematian-kematian. Dan sehingga burung-burung pun akan hancur, binasa.
dan pada saat itu bumi akan tidak pernah terjadi gempa bencana seperti itu, dan kota akan dibongkar balik, dan और भी आफात bersama itu pula akan banyak bencana-bencana terjadi di bumi dari langit, dan akan sehingga setiap orang yang bijak itu nampak akan menjadi luar biasa dan tidak akan didapatkan di kitab manapun. Maka terjadi gelisah dalam diri manusia, apa yang akan terjadi. Akan banyak orang yang akan selamat dan banyak yang tidak selamat. Hari itu dekat, bahwa hari itu tiba, bahwa pada tidak lama dunia akan melihat kiamat, dan tidak hanya gempa, bahkan banyak lagi bencana-bencana lain. Ada yang datang dari langit, ada yang dari bumi. Ini karena manusia itu melupakan, tidak menyembah Tuhannya, dan semua upaya-upaya dan khayalannya itu adalah dia kerahkan kepada dunia. Kalau saya tidak datang, maka bencana-bencana itu akan ditunda, dan dengan kedatangan saya, kemarahan Tuhan yang tersembunyi sejak lama itu menjadi jelas. Sebagaimana Tuhan berfirman, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula, dan orang yang bertobat itu akan beriman, dan orang yang takut dengan bencana itu akan dikasihani. Apakah kalian menganggap bahwa kalian aman dan kalian bisa menjaga diri kalian dengan upaya-upaya kalian? Pada saat itu manusia itu akan binasa. Ingatlah bahwa di Amerika datang bencana dan di negara kamu akan aman. Saya melihat bahwa mungkin lebih besar bencana itu datang kepada kamu. Wahai Eropa, kalian pun tidak aman, dan wahai Asia, kalian pun tidak aman, dan wahai orang yang tinggal di pulau-pulau, kalian juga tidak aman. Saya melihat kota-kota jatuh, dan Tuhan yang Esa itu diam, dan di hadapannya dilakukan dosa-dosa, namun dia diam. Kini dengan wajahnya yang jalal dan akan perlihatkan wajahnya. Oleh karena itu yang mendengar, dengarlah bahwa saya ingin mengumpulkan orang di bawah kasih sayang Tuhan, dan sudah ditakdirkan firman Tuhan itu akan sempurna. Saya melihat bahwa negeri ini pun juga akan sempurna. Peristiwa Nabi Nuh akan kalian lihat di hadapan mata kalian sendiri. Namun Tuhan dalam kemarahannya itu lambat. Tobatlah supaya kalian dikasihani. Barang siapa yang meninggalkan Tuhan itu adalah ulat. Bahkan barang siapa yang tidak takut padanya, dia adalah mati. Jadi hendaknya orang-orang tinggal di benua, anak benua ini pun jangan takut. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berkali-kali dengan sangat luar biasa memperingatkan. Oleh karena itu berkali-kali kita pun juga dengan keras itu, dengan peringatan itu ada sisi kasihan. Mudah-mudahan kita pun dengan berkali-kali dengan semangat terus menarik perhatian orang-orang, dan orang-orang Islam di Hindustan pun juga harus merubah keadaannya. Dan dengan terhadap Masih Maud, mereka itu harus menghindar dari itu. Orang-orang Islam pun di Bangladesh pun harus menjaga mulutnya, supaya bahwa bencana kalian melihat dari dekat. Oleh karena itu takutlah kepada Allah. Orang-orang yang tinggal di kepulauan, bencana yang datang, mereka apa yang terjadi di Jepang itu, kondisi itu adalah untuk seluruh dunia, adalah hendaknya mengambil pelajaran dari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam memahami akan hal itu, dan mereka memahami akan pesan Imam zaman ini. Kini selain bencana langit di setiap negara Islam, mereka sedemikian rupa masalah sehingga mereka itu sibuk dalam urusannya masing-masing. Ini pun juga merupakan ujian bagi negara-negara itu. Negara bangsa-bangsa saling haus akan darahnya masing-masing. Orang-orang Islam haus akan darah orang Islam, dan ini merupakan hal yang sangat tidak mujur, bahwa kiranya orang-orang yang dapat memahami dan mengerti, dan untuk kebaikan bangsa yang Tuhan telah kirim, itu Tuhan telah kirim, yang akan kirim Tuhan telah kirim. Jika kalian menghendaki bahwa
maka selamatkanlah diri kalian di dalam sayapnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Islam yang hakiki, dan gejolak rasa simpati itu amat Islam yang sejati itu kita dapat menjadi orang yang menyampaikannya, dan dengan doa-doa lebih dari sebelumnya kita lebih menekankan lagi kepada doa-doa. Ada peristiwa yang sangat mengerikan sebelum datang saya, bahwa di Sanggar ada seorang pemuda kita, Allah Sahib Muhammad Syarif Sahid, Kait Majelis Hudamul Ahmadiyah Sanggar, dan sebagai sekretaris mal. Beliau ada 2 orang yang tidak dikenal dari atas sepeda motor menembak beliau, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rana saat itu baru kembali dari satu program jemaat. Ketika kembali beliau dekat dengan pintu, maka ada seorang yang menembak beliau dengan tembakan itu terkena di muka beliau, ada 3 peluru, dan kemudian beliau dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Nawabsah itu, namun di jalan beliau wafat. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau dan keluarga dan beliau meninggalkan 2 anak perempuan selain istrinya. Beliau adalah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, di Sanggar ini adalah syahid yang kelima. Di sana daerah jemaat yang kecil, namun ini mereka sudah. Mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang Ahmadi dan musuh-musuh itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dan istrinya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Sesudah sholat saya akan mensolatkan jenazah beliau juga. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.